Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya, Kang Wawan. Video kali ini kita agak sedikit berbeda ya, karena di video-video sebelumnya yang saya upload yaitu adalah tausiah pengajian, short movie film pendek, sholawat. Untuk saat ini, untuk sekarang, ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari komentar ya. Di sini nih banyak sekali komentarnya, cuman saya random ya, nggak semuanya saya jawab komentarnya ya. Ini ada salah satu komentar, Bang, gimana sih caranya live streaming untuk suara yang jernih dan bersih? Ada juga yang berkomentar, Bang, gimana sih syuting di satu kamera? Ada lagi yang bertanya, Bang, pakai kamera apa pakai handphone? Kalau pakai handphonenya handphone apa? Tuh Bang, punya kru apa enggak gitu. Banyak sekali komentar ya. Cuman untuk saat ini nggak semua saya jawab ya pertanyaannya. Saya hanya sedikit saja yang akan saya kasih tahu triknya gitu. Untuk pemula, ini sih untuk pemula ya. Untuk profesional mungkin udah biasa. Kalau ini untuk pemula, saya akan jawab yang satu dulu, Bang, gimana sih caranya untuk live streaming supaya suaranya bersih? Ini untuk pemula ya. Jadi simple sih sebenarnya. Kalau untuk live streaming untuk suara bersih, kita ada di ada di alat ini. Nah, ini namanya Soundcard. Ini ya, yang saya beli ini harganya cukup rekomendasi ya, murah lah, di atas 100 ribuan, sangat murah. Ini juga tersedia beberapa port kabel ya. Ini udah ada tersedia dari pembeliannya. Ini udah ada 2 kabel. Nah, caranya gimana? Caranya kalau seandainya kita live streaming di panggung besar atau ceramah-ceramah besar seperti kemarin, ini sedikit contohnya seperti kemarin kita ada Maulid Nabi. PHBI itu ada penceramahnya Gus Haris. Nah, saya coba buat live streaming. Tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Suaranya agak sedikit bersih ya suaranya ya, karena lumayan lah. Tingkat kesulitannya juga sebenarnya nggak ada tingkat kesulitan sih. Artinya kalau kita mau belajar sih ada aja caranya ya. Contohnya ya. Ini pokoknya dari sini nih, dari Soundcard ini nih, dari Soundcard. Jadi kabel yang satunya ini kita masukkan ke lab 1 atau lab 2. Nah, ini kita masukkan lab 1 ke lab 2. Nah, ini contohnya nih, lab 1 atau lab 2. Kejauhan ya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman beli Soundcard, ada di sini lab 1 ya atau lab 2. Kita ini dulu lah, kita pelajari dulu port-portnya ya. Nah, ini Soundcard P8, kita sedikit kasih tahu ya port-portnya apa aja sih yang di Soundcard P8. Ini bentuknya seperti ini. Ini banyak tombol. Nah, ini banyak tombol nih. Bisa suaranya bisa kecil, bisa besar, bisa ada suara anak-anak, suara ngebass. Nah, ini untuk volume mic, ini untuk echo. Nah, ini nanti belajarnya ya, ini saya kasih tahu port-portnya sedikit ya. Ini ada lab 1, lab 2, accompany instrument, charging, earphone speaker, headset, condenser mic, sama dynamic mic. Jadi kalau misalkan kita mau pakai 2 nih, misalkan dari dynamic mic, terus kita colok lagi dari condenser mic, ini nggak bisa, jangan. Saya rekomendasikan sih jangan ya. Jadi dari sound itu, dari output sound ini masuk ke incoming instrument. Nah, sini masuk, terus dari handphonenya ini masuk lagi. Mana ya tombolnya? Agak sedikit repot. Nah, ini nih. Kalau ini dari lab 1 atau lab 2. Ini earphone ini buat monitoring, kita suaranya masuknya gede apa kecil. Tombol-tombolnya boleh dilihat nanti ya. Nanti review selanjutnya nantilah kita review kalau banyak komentar ya. Jadi
caranya gimana? Nah, caranya kan kita dari sound itu, dari tempat sound itu agak sedikit jauh jaraknya. Jadi saya harus punya kabel seperti ini kabel ya. Jadi kabel yang dari mixernya sound itu kita masuk, yang di headphone-nya sound ini kita masuk ke sini. Awalnya ya kita belajar, sama-sama belajar ya. Nah, ini dari mikrofon yang sound. Ini tergantung jaraknya ya. Kalau bisa sih jangan, kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, ya kabelnya harus lebih panjang gitu. Jadi kalau misalkan yang punya soundnya itu dia nggak ada yang kabel gede, kita harus punya sambungan kayak gini. Kalau kecil ya cukup yang kecil aja, ini dimasukin. Kalau yang nggak ada, kita harus ada portnya. Ada portnya, ini beli cuma 10.000, ini dimasukin ke, disambung lah, namanya adaptor ya. Masukin ke mixer. Nah, mixernya yang punya sound ya. Ini masuknya kemana? Nah, yang ini yang outnya ini dimasukin ke, nah ini alatnya. Nah ini alatnya. Ini sambungannya yang sudah ada dari sound cardnya ini ya, dari paket pembelian udah ada. Ini namanya sambungan lah, kalau bahasa kita sambungan. Ini disambung seperti ini. Kita masuk ke Encoming instrumen. Nah, ini Encoming instrumen kita masukkan ke sini, colokin. Nah, set, nah, ada colokin. Terus yang ke handphonenya kemana bang? Nah, yang ke handphonenya kita pakai yang ini aja. Kalau buat ke handphonenya kita pakai yang sama seperti ini, kabel seperti ini kita masukin ke lab 1 atau lab 2. Di sini ada 2 ya, berarti kita bisa 2 handphone sekaligus ya. Tapi saya belum nyoba, cuma recommended-nya saya pakainya 1 handphone, jadi saya masukin ke lab 1 atau lab 2 bebas. Ini saya masukin langsung ke handphone. Nah, berhubung saya nggak ada handphonenya nih, jadi handphonenya itu udah saya pakai rekam ini ya. Jadi ini ke handphone aja, kita masukin ke handphone. Udah sih sebenarnya seperti itu. Nanti kita ada namanya monitoring, takutnya suaranya kekecilan atau suaranya kebesaran. Nah, ya saya rekomendasikan kalau bisa jangan yang seperti ini ya, headphone-nya jangan seperti earphone seperti ini, karena kurang kuat apa sih namanya, suaranya beda lah. Kalau di rekomendasi yang pakai gede kayak gini ya, apa sih namanya, saya kurang tahu ya, itu lebih bagus ya, lebih recommended kalau menurut saya. Berhubung budget kita minim, nah gimana caranya kita meminimalis budget? Nah, ini masuk ke earphone speaker. Nih, ke earphone speaker bisa, ke company speaker juga bisa. Ini buat monitoring. Nah, ini buat monitoring ya. Jadi kalau misalkan seandainya suaranya itu terlalu besar, kita bisa dikecilin. Atau suaranya misalkan treble-nya terlalu gede, ini ada pengaturannya juga, kita pelajari dulu. Mungkin saya nggak bisa review ya, nggak bisa review dari Soundcard V8 ini ya, belum bisa review karena waktu juga ya. Nanti lain kali saya review ya. Kalau misalkan teman-teman banyak yang di komentar, di kolom komentar, bang review dong Soundcard V8, bang review dong caranya gitu. Ini yang caranya aja yang saya review ya. Jadi kalau misalkan review jenisnya ini saya nggak mungkin bisa banyak. Mungkin teman-teman bisa cari di channel yang lain, banyak kok, udah banyak yang sudah mereview dari Soundcard V8. Nah seperti ini udah jalan, dimasukin ke handphone, udah kita tinggal live streaming aja gitu. Tinggal live streaming. Di sini kita ada pengaturan kayak mic, echo-nya, apa segala macam. Bisa monitoring di sini, suaranya punya di sini sudah recommended banget ya. Nah, ini cara saya live streaming pakai Soundcard supaya suaranya jernih gitu, suaranya jernih. Kalau misalkan saya nggak punya Soundcard om, bang saya nggak punya Soundcard, saya punyanya mic. Nah ini seperti saya bikin. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya Soundcard ya, teman-teman bisa pakai ini yang saya pakai nih. Agak belibet nih, ini saya turunin dulu ya. Nah, ini bisa pakai mic boya. Ini tipenya M berapa saya kurang hafal, ini sudah lama, hampir 1 tahun. Kabelnya cukup panjang. Kalau misalkan teman-teman live streamingnya
satu kamera jaraknya antara 5 meter, 3 meter, 2 meter ini masih bisa live streaming pakai ini. Jadi lumayan recommended kalau menurut saya nih. M berapa saya kurang hafal, ini juga bisa dipakai buat kamera. Emang khusus ke kamera, cuman saya pakai handphone. Ini ada tombolnya, bisa ke kamera, bisa ke handphone. Ini yang saya pakai. Terus seandainya kalau misalkan live streaming kita nggak punya alat buat suara jernih, ya tinggal di gimana caranya kita bisa bagus aja gitu ya. Contohnya misalkan saya udah punya ini seperti ini, juga sama clip on, pakai clip on juga, jadi si penceramahnya itu bisa pakai clip on ya. Jadi double clip on, double, dia pakai mic gede, dynamic, ini pakai clip on buat ke handphone kita. Sebenarnya sih simple kalau misalkan kita mau belajar, terus belajar gimana caranya menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus dengan alat yang sangat sederhana. Nah, ini cara saya live streaming suara, maksud saya ini cara saya buat live streaming ya. Agak sedikit bermodal, cuman nggak nyampe jutaan, santai aja, bertahap lah, artinya bertahap. Nah, ini juga saya mau jawab, teman-teman udah paham kan kalau misalkan ada yang lebih bagus lagi, Om ini harusnya pakai ini, ada komentar yang lain harusnya pakai ini, boleh di kolom komentar ya, di bawah kolom komentar ini boleh kita sharing lah bareng-bareng gitu ya. Terus keduanya ada di sini yang saya mau kasih tahu bagaimana caranya shoot pakai satu kamera, seperti yang short movie film saya, ada yang mencari berkah, terus banyak juga sih ya. Boleh nanti teman-teman kalau misalkan iseng-iseng boleh lihat-lihat video saya nih di sini, boleh dilihat-lihat, banyak sih video-videonya gitu. Ada nggak terlalu banyak sih, cuman kita adalah videonya gitu. Gimana sih caranya untuk syuting satu kamera, alatnya apa aja? Nah, sebenarnya simple. Kalau misalkan kita syuting satu kamera agak sedikit sulit sih sebenarnya, agak sedikit sulit itu buat talent ya, bukan buat kameramen. Kalau kameramen hanya capeknya aja. Jadi kalau misalkan kita mau syuting satu kamera, contohnya di film yang kemarin saya upload itu yang mencari berkah, intinya kita ada di tripod ini. Nah nih saya ini dapat tripod dari Ketua DKM Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah, biarpun harganya tidak terlalu mahal, tapi kalau menurut saya ini sangat recommended sekali ya, sangat bagus lah. Nah, jadi tripod ini fungsinya buat apa? Nah, tripod ini fungsinya buat pengganti kita sebagai kameramen kedua. Nah, jadi alatnya itu sederhana sebenarnya kalau kita mau bikin video ya. Nah, ini kita juga pakainya holdernya yang agak sedikit bagus lah. Ini saya pakai yang Ulanzi. Ini holdernya saya pakai Ulanzi ya. Kalau misalkan dibilang sulit, pasti sulit. Tapi kalau teman-teman mau belajar, pasti bisa. Nah, ini tripodnya ini lumayan panjangnya, sekitar hampir lah nyampe 1,80 meter. Nah, ini saya pakai tripod ini. Bang, audionya kayak gimana? Audionya sama. Audionya bisa saya menggunakan handphone. Kalau misalkan tanya jawab, misalkan ada dialog. Yang satu saya pakai mic. Nah, saya pakai mic ini nih, karena bisa jauh nih, pakai yang boya ini kepake banget nih. Saya pakai boya ini, atau pakai shotgun mic. Nah, ini shotgun mic, ini tinggal dimasukin ke sini ya. Contohnya ini handphone ya. Nah, ini contohnya nih, misalkan ini handphone. Kita tinggal dimasukin yang hotsu-nya ini ke sini. Nah, ini kalau jarak dekat sih masih bisa lah ya, masih bisa kalau jarak dekat kayak gini, misalkan ngomong ke satu arah yang shotgun mic ini. Ini juga harganya murah, ini nggak nyampe 300.000. Saya beli itu di bawah 200.000. Karena gimana caranya meminimalis biaya tapi dengan kualitas yang bagus. Sebenarnya gitu ya. Ini pakai juga shotgun mic. Atau kita mau memanfaatkan handphone juga bisa. Jadi ada dialog, kalau misalkan dia lagi telepon, nah
saya manfaatkan yang telepon itu ya record dari handphone tersebut. Sebenarnya itu rekaman. Nanti kita pas editing kita diedit di editornya ya, diedit disinkronkan antara video sama suaranya. Sebenarnya simple sih, gampang. Banyak yang harus kita lakukan itu dengan alat yang seadanya banyak. Jadi kalau teman-teman untuk movie maker pemula nggak usah ragu ya, maksudnya saya hanya punya handphone, manfaatkanlah handphone. Kayak headset ini juga bisa kita manfaatkan ya, ini buat mic gitu. Misalkan kalau teman-teman punya ini nggak mau kelihatan ya, tinggal dipotong yang buat ininya speakernya, kita masukin ke dalam di lakban kayak gini ya. Sorry agak sedikit berisik karena saya ada di aula masjid ya, Masjid Ar-Rahman gitu ya. Kalau misalkan syuting untuk satu kamera, tapi kita mempunyai angle beberapa gambar ya, beberapa video angle, misalkan dari samping, bisa ngobrol dari kanan, dari kiri. Jadi kita selesaikan dulu adegan pertama di satu kamera, misalkan dari depan kayak gini. Nah, terus langsung kita ganti lagi, misalkan di sebelah kanannya talent adegannya dimulai lagi, atau di sebelah kiri talent adegannya dimulai lagi. Pokoknya gimana caranya sebisa kita untuk memanfaatkan kamera dalam bentuk satu kamera. Nah, kadang-kadang ada yang bilang, Om itu kameranya pakai kamera apa? Saya pakai kamera handphone Xiaomi Redmi 9 Pro kalau nggak salah ya. Bukan endorse ya, ini saya pakainya Xiaomi Redmi 9 Pro. Ini lumayan, kalau menurut saya bagus, kalau menurut saya lumayan recommended gitu ya. Jadi banyak sih teman-teman yang mungkin agak sedikit sulit untuk bagaimana sih caranya membuat suatu video yang bagus ya dengan alat seadanya. Sebenarnya kalau video mah gampang kalau menurut saya, tapi kalau audio mungkin agak sedikit susah ya, karena kita kalau misalkan syuting film atau short movie itu kan siapa yang namanya ya, ininya tuh jangan sampai kelihatan orang. Kalau ini kan jaraknya ada 2 meter, kalau pakai shotgun ini agak jauh, nggak bisa. Jadi kalau misalnya gimana caranya kita kameranya bisa diumpetin, seperti kemarin ada adegan yang tukang ojek nyamperin si pemulungnya. Pak, lagi apa Pak? Itu saya buat si mic-nya itu ditaruh di pohon, diumpetin di pohon, apa gimana caranya. Terus yang banyak juga lah caranya yang saya umpet-umpetin, kayak si tukang ojeknya itu nawarin ojek, bang ojek, teh ojek. Ya, itu mic-nya saya taruh di motor, saya umpetin di celah-celah motor ini pakai boya. Sebenarnya kalau teman-teman ada kru budgetnya banyak tuh bisa pakai bumpul ya. Jadi shotgun yang lumayan harganya mahal, kita pakai bumpul yang taruh di atas yang ada krunya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, kita bicara bukan masalah kualitas barang yang mahal. Nah, yang saya review itu barang seadanya tapi menghasilkan suara yang lumayan gitu. Jadi untuk film-film sosok yang saya bikin itu sebenarnya ya dengan alat yang seadanya. Gimana caranya memanfaatkan dari alat-alat tersebut gitu ya. Nah, mungkin hanya dua yang saya jawab, gimana caranya live streaming dengan suara yang jernih, yang bagus. Terus keduanya gimana caranya syuting satu kamera. Kita banyak tripod nih, seperti ini saya peralatan saya ini tripod ini ada satu, terus ini yang dipakai buat syuting ini juga review juga saya satu pakainya. Ada lagi yang buat di tangan satu, mungkin ada di tempat penyimpanan ya, tadi saya nggak ketemu ya. Terus ini juga port-port kayak gini juga penting, ini penting, ini murah tapi penting kalau menurut saya ya. Kabel ini juga harganya nggak terlalu mahal, ini di bawah 100.000, ini udah ada kali 15 meter atau berapa meter, lumayan sambungan ini buat live streaming ya. Mungkin hanya segitu ya yang saya sampaikan, gimana caranya teman-teman ini untuk pemula ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada komen lain atau ada ide yang lain, boleh kita berbagi ilmu di kolom komentar.
Mungkin terima kasih dari saya Kang Wawan untuk review peralatan atau review itu audio seadanya. Terima kasih, tetap semangat, jangan patah semangat, maksud saya jangan patah semangat, terus berusaha mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi kalau misalkan ini saya ada satu moto yang hebat sekali, yang bagus sekali. Jadikan hinaan ini menjadi tepuk tangan. Jadi kita jangan takut berkarya ya, jangan takut berkarya. Teruslah berkarya. Tetap semangat bersama saya Kang Wawan DKI Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.